Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Ketua Majelis Tabligh, Ibu Korbit MTK dan Majelis Tabligh dan Ketarjihan PWA, Bu Haji Farida Muafiq kebetulan sudah hadir pada siang hari ini. Dan Ibu Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan Jawa Timur yang ada di daerah masing-masing, juga para waligot, para tadah, para punyai daerah yang kebetulan hadir pada siang ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyukur kita kehadirat Allah karena pada siang hari ini kita diberikan waktu, kesehatan, kelonggaran, kesempatan untuk bertemu dalam forum Zoomiyah pada perempuan mengaji pada siang hari ini, program yang menjadi program unggulan Majelis Tabligh dan Ketarjihan Jawa Timur. Yang kedua, salawat bertaburkan salam masih kita limpahkan sepenuhnya pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua menuju jam yang berkemajuan. Baik, untuk susunan acara pada siang hari ini, pembukaan marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Robika dari Sekretaris Majelis Tabligh dan Ketarjihan PDA Surabaya. Kepada Ibu Robika kami persilahkan. Monggo, insya Allah yang dibaca adalah surat Ali Imran 103 dan 104. Matur nuwun Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair
yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan menyegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Robika, luar biasa. Semoga bermanfaat bagi yang membaca dan kita semua yang ada di forum Zoomia ini yang sudah mendengarkan. Ibu-ibu yang kami hormati bersama, Gerakan Perempuan Mengaji ini adalah program masif ya dari PP sampai ranting. Artinya program masif di sini adalah program yang harus dilakukan, harus dilaksanakan, mulai dari tingkat PP sampai tingkat cabang. Jadi kalau ada kemarin PDA yang meng-share ketika mengadakan gerakan perempuan mengaji di daerahnya, kami persilakan sebagai bagian dari ghirah dakwah di daerah masing-masing. Kemudian untuk apa saja sih program gerakan perempuan? Untuk bahasanya boleh dari ketarjihan, boleh dari korsubalihotnya, atau diimprovisasi bagaimana semenarik mungkin tergantung kebijakan daerah masing-masing. Jadi yang kita catat dari Gerakan Perempuan Mengaji yang disampaikan oleh PP kemarin adalah program masif yang di PP itu ada 3, yaitu Gerakan Perempuan Mengaji yang pertama, kemudian yang perawatan konsultasi. Program ini program unggulan yang harus dilakukan. Kira begitu. Selanjutnya adalah pada materi siang hari ini Allah sudah hadir, dan pada moderator kali ini dipandu oleh Ibu Lulu. Kebetulan Bu Lulu ini adalah pemegang divisi Korsubalihot, nggih Bu Lulu nggih. Nggih. Waktu akan sedang pada dulu nanti Enggak ada prakata dari Bu Istiqomah dulu toh, Bun. Oh nggih, ngapunten. Nggih, monggo Bu Is sambutan dari Bu Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan PWA Jawa Timur kepada Bu Dr. Istiqomah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa amara ibadahu bil a'mali shalihah wa nahahum 'anil a'mali sayyi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ibu Ketua PWA, Ibu Korsid, dan pimpinan daerah Aisyah, dan juga tentunya adalah Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan, para mubalighot, mubaligotnya, dan juga
teman-teman di MTK di wilayah Asia Jawa Timur yang dimuliakan oleh Allah. Ucapan hamdan wa syukuran senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya Nasmatalah pada siang hari ini, Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, bertepatan dengan 21 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita bisa li'i'la'i kalimatillah tholabul ilmi bersama-sama di ruang Zoom. Ini di dalam rangka untuk bagaimana menguatkan ideologi bermuhammadiyah di kalangan kita. Salawat wa salaman semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan yang hadir di ruang virtual, kita menyadari bahwa Muhammadiyah dan kita Aisyah itu memiliki atau mengemban misi dakwah dan tajdid dalam semua lini kehidupan, sehingga ikhtiar kita pada hari ini untuk menyelenggarakan gerakan perempuan mengaji tentu juga tidak lepas daripada upaya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam hingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka upaya kita dalam menanamkan prinsip, nilai, cita-cita, dan arah perjuangan Muhammadiyah kepada anggota kita, warga kita, maka salah satu bentuknya adalah juga dengan adanya GPM ini. Untuk itulah maka karena memang upaya untuk penanaman visi, prinsip, arah perjuangan Muhammadiyah ini, maka di kita itu akan terumuskan, yaitu dengan ideologi yang tertuang pada Muqaddimah Anggaran Dasar, kepribadian Muhammadiyah, matan dan keyakinan kita hidup Muhammadiyah, dan lain-lainnya semuanya itu. Nah, dari hal yang itulah alhamdulillah kita yang sudah usia 1 abad lebih, maka Muhammadiyah Aisyah mampu berkiprah dalam mencerahkan umat sehingga akan menjadi Islam yang berkemajuan ini. Nah, tentunya bahwa program penguatan ideologi dan pengakuan ideologi di pimpinan maupun anggota atau siapapun warga Muhammadiyah itu adalah merupakan suatu keharusan, dan ini terus menjadi suatu program walaupun sejak tahun 2007 ya, ini telah dirumuskan langkah penguatan ideologi yang dikenal dengan revitalisasi ideologi Muhammadiyah. Namun program kita tahun 2022-2027 juga masih harus menguatkan ideologi ini, sehingga alhamdulillah Muhammadiyah bisa bertahan sampai sekarang. Karena kita sadari ya, masih kita temui di antara anggota, kader, pimpinan, itu belum semuanya memahami tentang ideologi Muhammadiyah. Dan bahkan di antara warga kita, anggota kita ini masih banyak yang ibaratkan koyok bebek, istilahnya KTM ya, identitas Muhammadiyah, tapi juga ikut kajian ke sana, ikut kajian kemari, sehingga mereka ini nampaknya masih belum memiliki penguatan tentang ideologi Muhammadiyah. Padahal mereka kadang-kadang mengatakan yang penting kan Islam podo wae to. Ini yang perlu harus menjadi program kita bagaimana untuk penguatan ideologi ini. Nah, mungkin kenapa di antara anggota kader, mungkin ada pimpinan belum memahami ideologi Muhammadiyah, ini ada beberapa faktor. Di antaranya juga belum sepenuhnya, artinya tuntunan ini dilaksanakan atau disebarluaskan kepada warga di Muhammadiyah. Artinya belum ada kajian secara intens, termasuk program GPM pada siang hari ini yang mengambil tema tentang peneguhan ideologi ini, insya Allah nanti akan kita lanjutkan
dan mungkin nanti ibu-ibu bisa membaca, nanti saya sudah baca, Bonibit ini juga bisa bagaimana memahami ideologi Muhammadiyah yang Prof. Haidar Nasir, beliau sudah launching dan ini sudah terbitan yang ke edisi keempat kalau nggak salah. Ini saya kira perlu bagi kita, terutama kita ini adalah sebagai pemimpin. Walaupun anggota, kita ini tidak boleh menjadi anggota, katanya Ibu Ketua, karena kita harus menjadi uswah dan qudwah, jadi menjadi keteladan dan penggerak. Nah, untuk itulah maka semoga acara pada siang hari ini nanti akan lancar. Dan saya menyampaikan mohon maaf bahwa untuk acara Rakerwil yang kemarin semula 2 sesi, insya Allah sudah nyampe ke penjenengan semua, ya ibu-ibu undangannya yang akan dilakukan dari 1 sesi, yaitu tanggal 28-29 Oktober. Insya Allah sampun nyampe semuanya di daerah masing-masing, dan di situ nanti kan ada sesi diantaranya adalah penyampaian program majelis dan lembaga dan juga dilanjutkan dengan pleno di hari pertama di sore harinya. Nah, karena saya kemarin sudah menyampaikan pas saya posisi di luar negeri bersama Ibu Wakil Ketua, maka insya Allah kami sudah melakukan teman-teman tim di MTK dengan 4 divisinya telah melakukan koordinasi untuk menyampaikan program kerja kami dan bagaimana nanti juga akan disinergikan, dilandingkan di PDA. Tapi tadi saya sebelum pra ini luar biasa ya, ada teman-teman PDA kita yang sudah banter sekali. Artinya program-programnya walaupun mereka sudah belum recover ini sudah melaksanakan program-program bahkan unggulan maupun program rutin yang sudah luar biasa. Dan tentunya itu semuanya adalah bermuara pada giroh dan semangat kita. Nah, untuk itulah mungkin nanti kajian-kajian ini bisa dilanjutkan di daerah, sehingga nanti giroh dan semangat spirit kita untuk taklim ini yang luar biasa. Jadi mungkin itu mukadimah kami, pengantar kami. Jadi saya mohon izin mungkin saya nggak bisa sepenuhnya saya harus ngajar pasca dengan sampai malam. Tapi saya mungkin pakai HP satunya. Tapi saya tetap akan mengikuti dengan 2 buka laptop dan satunya HP. Jadi sekali lagi ibu-ibu, jadi insya Allah yang tanggal 28-29 Oktober kami masih ada Ibu Korpit, ya, kemudian Ibu Sekretaris dan tim-tim kami. Insya Allah akan mendampingi semua penjenengan dalam acara raker itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa akan memudahkan semua urusan kita. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Is, sambutannya luar biasa. Ibu Ketua Majelis Tablik dan Kertarjian BWA Jawa Timur. Baik Ibu-ibu semua, selanjutnya kita langsung menuju ke acara inti yang pada siang hari ini disampaikan oleh Ibu Korbit Majelis Tablik dan Kertarjian, Ibu Haja Warida Muafik, dan pada siang hari ini akan didampingi oleh moderator Mbak Lulu. Mbak Lulu ini adalah guru bahasa Arab di Pucang. Di SD Puncak ya Mbak Lulu. Baik, SMA, Bu. bagaimana? SMA Puncak. Atau tak parani rono iki Mbak Lulu iki. Nggih. Baik Ibu, bahasan pada siang hari ini menarik sekali. Bagaimana kita meneguhkan ideologi kita akan dikupas habis tuntas nanti oleh Ibu Korbit dan didampingi oleh Bu Lulu. Baik, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Mbak Lulu. Monggo Mbak Lulu. Oke, terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa bertemu secara virtual melalui Zoom untuk melaksanakan gerakan perempuan mengaji. Yang kami hormati Ibu Istiqomah selaku
Ketua Majelis MTK, Bu Umi selaku Sekretaris MTK, dan ibu-ibu yang lain selaku pengurus daerah maupun pengurus majelis wilayah di MTK pimpinan wilayah Aisyah, Jawa Timur. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk materi hari ini yaitu tentang peneguhan ideologi bagi pimpinan Aisyah yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua Bidang Majelis Tarjih dan Korbit, ya, Bu Korbit MTK, yaitu Ibu Dr. Haja Farida Muafiq. Sebelumnya saya akan membacakan biodata beliau. Nama Ibu Farida Muafiq, tempat tanggal lahir Gresik 23 Februari 1963, alamat Lebak Arum 1 nomor 35 Surabaya, nomor telepon 085920055 Untuk pengalaman organisasi, beliau pernah menjadi bendahara PRA Gading, Ketua PCA Tambak Sari, Bendahara PCA Tambak Sari, Ketua Majelis Tabligh PWA Jawa Timur, Ketua Majelis Kader PWA Jawa Timur, Sekretaris PWA Jawa Timur, Wakil Sekretaris PWA Jawa Timur, Sekretaris Majelis Tabligh PWA Jawa Timur. Begitu banyak pengalaman beliau dalam berorganisasi, sehingga saya kira untuk materi ini beliau sangat mumpuni banget. Nah, untuk selanjutnya kepada Bu Farida kami persilahkan. Bu Farida. Baik, Pak. Ini apa waktunya untuk materi, sekitar berapa menit Bu Farida? 45 menit? Sampai berapa? Dikasih berapa waktunya saya? 45 menit. Jam 15 kan. Oke, 45 menit untuk sesi apa? Sampai jam 3. Nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab, nggih, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La haula wa la quwwata. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati ibu-ibu dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur, Majelis Tabligh dan Ketarjian, Ketua dan seluruh jajarannya, ibu-ibu dari pimpinan daerah Aisyah, Majelis Tabligh dan Ketarjian, dan mudah-mudahan dari Korp Mobalihutnya juga bisa bergabung pada siang hari ini. Pertama, mari kita melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi pada kita kesehatan, kesempatan. Ya, siang ini kan lumayan panas. Saya berada di ATC ini, Bu. Lagi di ATC ada kegiatan, alhamdulillah bisa bertemu walau lewat udara. Begitulah kecanggihan teknologi saat ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan itu. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta sanak keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ibu-ibu yang kami hormati, tadi Mbak Lulu kok banyak sekali menyebutkan ya perjalanan karena sekarang sudah tua ya Bu ya.
Artinya bukan ujuk-ujuk di PWA, tapi pernah juga di ranting, pernah di cabang, dan seperti itu. Yang tidak pernah sepertinya di daerah ini. Baik Ibu, pada siang hari ini materi yang diberikan pada saya adalah peneguhan ideologi. Ketika saya bertanya, kok pakai bagi pimpinan pakai Aisyah ya? Gitu. Jadi kan peneguhan ideologi bagi pimpinan atau peneguhan ideologi Muhammadiyah itu kan sudah artinya sudah satu kesatuan yang sudah fokus gitu. Tapi ternyata ada isinya kata yang memberi judul ini supaya lebih fokus lagi kepada kepemimpinan Aisyah gitu. Jadi saya kira yang namanya ideologi itu sejak kita masih muda, masih kecil itu senantiasa mendengar kata ideologi itu ya. Nah, ideologi itu apa kan begitu. Kira-kira ya ibu-ibu sudah paham lah yang namanya ideologi. Jadi ideologi itu adalah merupakan sistem yang mengandung berbagai pemikiran, konsep, kemudian cara berpikir, kemudian cita-cita dan strategi perjuangan yang mengenai apa? Mengenai kehidupan. Ini kalau saya baca di itu adalah menurut Ketua Umum PP kita. Jadi ideologi adalah sistem paham yang mengandung konsep, cara berpikir, cita-cita dan strategi perjuangan mengenai kehidupan. Jadi yang dibahas itu tentang kehidupannya, bukan kehidupan di dunia ini, bukan tentang yang lain-lain, bukan. Itu yang dinamakan barangkali nantinya kemudian disebut sebagai muamalah duniawiyahnya. Nah, ini sudah terlihat di layar konsep ideologi Muhammadiyah Aisyah. Jadi satu ya sudah masuk di situ. Ideologi itu dimaknai sebagai keyakinan hidup yang mencakup pandangan hidup, tujuan hidup, ajaran untuk melaksanakan pandangan hidup. Jadi kalau tadi Pak Haidar itu menyampaikan, tadi yang saya baca ideologi adalah sistem, paham, tadi itu menurut beliaunya, menurut Ketua PP Muhammadiyah Pak Haidar Nasir itu adalah seperti itu. Jadi tentang kehidupan, bagaimana pandangan hidup Muhammadiyah, bagaimana tujuan hidupnya, kemudian bagaimana ajaran untuk melaksanakan pandangan hidup itu. Baik, Bu Lulu, dilanjut. Pandangan hidup itu memakai dasar ini. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul walakin aktsaran nasi la ya'lam. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Jadi tetap agama Allah itu tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi banyak sekali manusia itu yang tidak mengerti, tidak mengetahui. Dan memang banyak sekali manusia itu lalai. Bagaimana pandangan hidup itu kemudian tidak dikaji. Nah ini maka kita sebagai warga Muhammadiyah jangan sampai itu kita lengah. Gitu. Baik, lanjut. Tujuan hidup kita adalah ini ada di dalam surat Al-Fatah ya, ayat terakhir ayat 29 itu. Jadi Muhammad itu ya bagaimana ya, kecil-kecil banget. Jadi Muhammad itu adalah utusan Allah
Ya, jadi ini tujuan hidupnya. Nanti bisa dipelajari sendiri, Ibu. Kita singkat aja. Lanjut, Mbak Lulu. Karena kita semua ini kan artinya kita semua adalah mubalik. Kalau membaca ayat-ayat itu, fa insya Allah sudah ketika muncul ayat ini, kita kemudian dengan cepat ditangkap, oh itu artinya sudah begini. Fa insya Allah seperti itu. Kan baca begitu aja sudah tahu maksudnya. Saya berharap seperti itu. Jadi sudah tahu artinya, maksudnya, ya kalau penafsiran mungkin butuh seorang ahli kan begitu. Ini bagaimana kita wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita itu melakukan apa saja, ya Al-Anbiya 107, apa yang kita amalkan, apa yang akan kita lakukan, semuanya itu ya untuk kesejahteraan ini di dunia ini, dan itulah salah satu antara diutusnya Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau ada warga Muhammadiyah, ada warga Isya di mana tinggal kemudian tidak menciptakan satu rahmat di sekitarnya, maka itu masih dilakukan. Jadi kita berharap warga Isya Muhammadiyah di mana berada itu bisa menciptakan satu perubahan yang ada beda dan tidaknya, karena di situ ada warga atau anggota Muhammadiyah yang di situ sudah pasti Aisyah di dalamnya, masuk di dalamnya. Lanjut Mbak Lulu. Kandungan ideologi ini yang penting. Ada pandangan kandungan ideologi itu ada paham agama dalam Muhammadiyah. Nah, apakah kemudian Muhammadiyah itu agamanya beda? Kan tidak di situ. Kadang-kadang ini pernah ada kelakar di Pulau Garam itu bahwa 5% itu agama Muhammadiyah. Jadi banyak dari agama Islam, kemudian 5%-nya agama Muhammadiyah. Nah, ini yang dimaksud barangkali berfaham agama yang menurut Muhammadiyah itu bagaimana. Ini agama yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi, yang diturunkan di dalam Al-Quran, yang tersebut dalam yang juga menggunakan sunnah-sunnah yang sahihah. Ini adalah yang dianut oleh paham kita, paham beragama kita, paham agama ada dalam Muhammadiyah. Kemudian bagaimana hakikat gerakan Muhammadiyah itu? Itu kandungan ideologi itu di situ. Nah, gerakannya Muhammadiyah itu apa? Kita sudah tidak asing lagi. Gerakannya adalah gerakan Islam. Gerakan Islam yang bagaimana? Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang tertuju pada dua kelompok. Ada kelompok, ada yang individu. Ada yang umat ijabah, ada yang masih umat untuk sebagai umat Islam yang harus diluruskan, ada juga yang belum Islam. Ini tujuan gerakan kita Muhammadiyah, gerakan Islam. Kemudian visi, fungsi, strategi dalam kandungan ideologi. Ini yang penting nantinya kita di situ ideologi itu. Baik, monggo. Lanjut Mbak Lulu. Nah, sekarang fungsi ideologi. Fungsinya apa? Salah satunya adalah ini tentunya masih banyak sekali. Saya ambil beberapa saja. Menjelaskan dan menanamkan bahwa Islam adalah agamaku dan Muhammadiyah adalah gerakan. Ini kadang-kadang kita itu sembunyi-sembunyi di masyarakat. Tidak enak, malu, dan merasa khawatir kalau nanti dikucilkan di masyarakat. Saya tidak berani menunjukkan identitas di masyarakat ini. Ini banyak terjadi seperti itu di masyarakat. Seharusnya tidak seperti itu. Kita harus menanamkan bahwa Islam adalah agamaku, Muhammadiyah gerakanku, harus kita tunjukkan. Contoh, di masyarakat kita itu sering adanya, itu sudah hampir 100% masyarakat yang ada itu memang seperti itu,
ya libaan, kemudian selamatan dan sebagainya. Itu saya pernah karena sudah sangat akrab sekali dengan yang mengundang. Akhirnya saya terus terang, maaf saya jangan diundang dalam acara ini. Ini menyiksa saya terus terang seperti itu. Jadi tidak usah ditutup-tutupi kalau kita itu sebagai Muhammadiyah. Kadang-kadang kan nggak berani menunjukkan identitasnya, disembunyikan. Ini bukan gerakan yang disebut dengan Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku, bukan itu. Jadi kita harus berani. Tapi keberanian itu harus disertai dengan ilmu nanti yang untuk menjelaskannya tentang sesuatu yang terjadi di masyarakat. Jangan coba-coba kalau tidak ada ilmu untuk berargumentasi kemudian melakukan hal-hal yang di masyarakat itu tidak apa ya merasa asing lah masyarakat. Oh itu Muhammadiyah pasti. Nah, ini kalau nanti ditanya kemudian kita nggak bisa jawab karena belum ada ilmu, ini juga nanti jadinya kurang pas gitulah. Jadi jangan coba-coba kalau belum ada ilmu. Jadi makanya kita harus selalu ilmu itu kita cari, kita kaji supaya kita mampu nantinya bermasyarakat itu sesuai. Kalau saya begini dasarnya ini, kalau begini. Nah itu adalah dakwah kita. Tapi kalau itu sudah kita sampaikan, akan tetapi masyarakat itu tidak mau menerima, maka itu sudah bukan ranah kita lagi, tapi itu adalah hak prerogatif Allah yang memberikan petunjuk itu, bukan manusia kan begitu. Kemudian selanjutnya mengikat solidaritas kolektif yang kokoh. Nah, ini perlu kita galakkan lagi. Kolektif itu penting supaya kita tetap utuh satu, tidak terpecah, tidak gampang kena kena fitnah, kena ini, kena itu, ada isu begini dan begitu yang akhirnya kemudian kita berpecah belah. Ini sangat-sangat tidak kita harapkan. Jadi kalau ada sesuatu, mari dibicarakan bersama-sama, mari mencari solusi yang terbaik itu seperti apa. Selanjutnya menyusun dan melaksanakan garis dan strategi perjuangan. Ini penting sekali. Menyusun dan melaksanakan garis dan strategi perjuangan. Ya, karena memang suatu perjuangan itu butuh ya dalam contoh dari Rasulullah itu mungkin dalam pas keadaan berperang dan sebagainya itu Rasulullah senantiasa memberikan strategi-strategi, apalagi nanti di dalam perjuangan di dalam bermuhammadiyah dan Aisyah ini. Kemudian memobilisasi anggota untuk mencapai tujuannya. Nah, ini kita harus pandai-pandai untuk merekrut. Kita ada yang namanya kaderisasi. Nah, ini butuh sekali. Jadi namanya kaderisasi itu kan macam-macam ya, macam-macam. Ini nanti bisa dibahas barangkali nanti ketika Baitul Arqam itu pasti kita akan ada strategi-strategi itu kita sampaikan bagaimana transformasi kader dan sebagainya itu. Ada kader-kader nantinya yang ada di rumor di luar sana bahwa kader-kader kita itu kurang kita openi, kemudian loncat atau pindah. Nah ini kita perlu introspeksi apakah benar seperti itu. Nah, kadang-kadang ya ada benarnya sedikit, mungkin nggak benarnya yang banyak itu karena masih banyak sekali para AMM baik putra dan putri itu kan masih ada di dalam satu rel bermuhammadiyah yang benar. Baik Mbak Lulu, dilanjut. Ya, sumber resmi ideologi. Nah, ini nanti barangkali ibu-ibu sudah pada hafal ini di luar kepala. Sumber resminya ideologi itu. Ada masalah 5, ada 12 langkah, ada mukodimah anggaran dasar Muhammadiyah,
kepribadian Muhammadiyah, matan dan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Khitoh Muhammadiyah, manhaj tarji, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Apakah ibu-ibu kagungan buku ini atau sudah memahami tentang ini? Kemudian pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua, negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, revitalisasi visi dan karakter bangsa, kemudian Indonesia berkemajuan dan risalah Islam berkemajuan. Ini ideologi-ideologi yang dimiliki sebagai sumber resminya itu di situ. Ibu-ibu sudah mengenal masalah 5 itu apa? Sudah hafal ya? Kalau nggak hafal ya dicari sumbernya. Jadi ada agama itu adin, ada dunia, ya, kemudian ada ibadah, kemudian ada kias, ada 5 itu. Ini harus berada di luar kepala mestinya. Kemudian 12 langkah. 12 langkah itu saya kira juga harus tahu juga apa 12 langkah itu. 12 langkah itu adalah suatu yang dicetuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur ya. Kalau tidak salah itu periodisasi Muhammadiyah yang keempat itu 12 langkah itu ada memperdalam masuknya Islam. Bahasanya, saya bahasa asli, memperdalam masuknya Islam. Itu artinya apa? Ya Islam itu harus dipelajari benar-benar. Kemudian memperluas paham agama. Memperluas paham agama. Ya, dalam artian agama itu tidak kemudian kita harus menurut kata orang tua dulu seperti ini, kemudian seperti itu harus begini, tapi ada pengembangan. Itu kemudian kenapa kita memiliki majelis tarjih dan pengembangan Islam itu kan ada. Sekarang mungkin nama-nama itu diganti, saya belum begitu hafal. Kemudian yang ketiga dari tafsir 12 langkah itu ada memperluas budi pekerti. Nah, budi pekerti ini sangat-sangat kita butuhkan sekali. Orang itu ilmunya walaupun setinggi langit tanpa ada budi pekerti maka ya ilmunya tidak. Ini yang kita harus berhati-hati dan mawas diri. Budi pekerti itu benar-benar kita harus kita tanamkan. Kemudian menuntun amalan intikot. Nah, menuntun amalan intikot itu artinya bahasa sekarang itu introspeksi diri. Kita harus introspeksi diri. Jangan kemudian kalau menjadi ini dan itu kemudian merasa siapa saya, ini saya. Bukan Muhammadiyah, itu bukan AISI. Kemudian menguatkan persatuan, menegakkan keadilan, yang keenam, nah ini sangat penting sekali. Jadi keadilan untuk siapa? Keadilan untuk semuanya. Meski harus terkena pada diri sendiri, itu harus dilakukan. Kemudian melakukan kebijaksanaan. Nah, 7 hal, 7 itu dari 12 langkah yang 7 ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang bisa berkembang. Kan tetapi yang selanjutnya nomor 8 dan sampai dengan nomor 10 itu adalah sesuatu yang sudah pasti, yang sudah paten. Artinya kita senantiasa harus bermusyawarah, kita harus mengadakan konferensi, itu bahasanya di situ. Kemudian mempermusyawarahkan putusan, ini kan sudah kita amalkan. Ada musfil, ada muktamar, dan selanjutnya sampai jenjang bawah. Ini sepintas saya contohkan aja. Bisa didalami sendiri nantinya, mencari dasar-dasar itu atau bahan-bahan itu untuk dikaji. Lanjut Bu Yayu, Bu Lulu, Bu Yayu. Ya, nah ini beda dengan Aisyah. Sumber resminya adalah bukan berarti sing Muhammadiyah ini punya Aisyah sendiri, bukan. Tapi itu nanti kalau kita kolaborasi maka tadi yang berjumlah berapa itu ditambahkan ini menjadi banyak kan begitu.
Sumber resmi kita berAisyah karena tadi judulnya minta Aisyah supaya lebih ya artinya lebih ke Aisyah bukan ada Muhammadiyah. Itu adalah adabul mar'a fil Islam. Saya yakin ibu-ibu sudah punya semua adabul mar'a fil Islamnya. Kemudian keluarga Sakinah, ya buku keluarga Sakinah, saya berharap juga semuanya sudah memiliki. Kemudian fikih perempuan, pokok pikiran Aisyah abad kedua, yang selanjutnya, kemudian risalah perempuan berkemajuan. Ada Islam berkemajuan, kalau Aisyah punya risalah perempuan berkemajuan, dan ini adalah yang terbaru, yang terakhir setelah muktamar yang kemarin, muktamar ke-48, ada istilah risalah perempuan berkemajuan. Ini dari poin-poin ini kita harus paham. Sebab apa? Di dalam buku Adabul Mar'ah fil Islam yang kecil itu mengandung segala macam, ya sudah komplit lah. Bagaimana perempuan di situ, dari buku yang kecil itu, kemudian Ibu Ketua yang sekarang, Ibu Rukmini, yang di periode yang lalu selaku koordinator bidang tablik dan MPK, menginisiasi selaku sebagai inisiator untuk menciptakan TMA ini. yang sampai dengan saat ini mohon maaf belum bangun, ini masih tidur. Mudah-mudahan segera dibangunkan. Ini ada beberapa yang belum dibangunkan ini, yang alhamdulillah yang GPM ini sudah beberapa kali pertemuan. Tepatnya saya tidak hafal ini, 3 atau 2 kali masih ya. Kemudian ada 3 kali. 3 kali nggih. Kemudian ada kelompok yang kita punya itu konselor ya, Bu Is, itu nanti juga perlu digugah supaya bangun. Ada kemudian Biksa, nanti saya Biksa itu kepingin yang mendaftar atau yang sudah melaporkan Biksa itu benar-benar apakah sudah melakukan konseling, apakah benar-benar sudah ada orang yang konsultasi, artinya menangani konsultasi tentang rumah tangga, tentang keluarga, atau hanya sekedar masih menyusun struktur kepemimpinan saja. Ini yang betul-betul kita nanti butuh itu ke sana, butuh satu kepastian. Yang sudah mendaftar kemarin, yang sudah melapor, kalau tidak salah ada berapa ya, 19 apa 29, saya ingat 9-nya. Ini saya, nah ini perlu juga kita teliti kembali, benar-benar itu sudah melakukan konseling, sudah melakukan ini, apakah sekedar masih nyusun struktur aja, ini yang harus nantinya. Kemudian fikih perempuan juga seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, dari adabul mar'ah itu sudah komplit, dari mulai kita perempuan sebagai perempuan yang masih anak-anak, kemudian jadi ibu, kemudian jadi istri, jadi ibu, dan sampai kemudian bagaimana berpolitik, bagaimana pawai dan sebagainya itu diatur di situ. Yang buku kecil itu nantinya bisa dikembangkan kan gitu. Ini masuk sumber resmi ideologi Aisyah. Ada pokok pikiran, ada risalah perempuan berkemajuan. Lanjut dulu. Nah, ini saya cuplikan karena tadi ada di sana di atas tadi ada saya cuplikan pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua. Muhammadiyah memandang bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai tentang kemajuan untuk mewujudkan peradaban umat manusia yang utama. Kemajuan dalam pandangan Islam melekat pada visi kekhalifahan manusia yang sejalan dengan sunnatullah. Oleh karena itu, setiap muslim berkewajiban menjadikan Islam sebagai kemajuan atau ad-dinul hadharah. Jadi bagaimana kita itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, yang pada waktu penciptaannya itu ya
Allah sudah memberitahu kepada malaikat dan seperti itu ya, yang kemudian oleh malaikat dicap, kenapa menciptakan orang, menciptakan manusia yang sukanya membuat kerusakan di muka bumi, kan seperti itu. Kemudian dari situ kalau kita membaca sejarah itu di suatu saat Allah juga mengingatkan, artinya bahasa Jawa itu meleh nih, meleh nih ya, disampaikan pada malaikat itu, dulu ketika aku mau menciptakan manusia itu kamu bilang bahwa manusia itu adalah yang suka membuat kerusakan. Akan tetapi sekarang lihatlah, manusia yang aku ciptakan sekarang ini pada bersujud semuanya. Kapan itu? Ketika sholat malam, ketika Ramadan, kemudian taraweh dan sebagainya itu. Kemudian itulah yang kemudian diingatkan Allah kembali dalam satu hadis itu. Coba lihat dulu yang ketika aku mau menciptakan manusia, kamu itu mengatakan suka membuat keonaran, membuat kerusakan. Akan tetapi kenyataan ini loh hambaku yang baik-baik, begitu. Baik, lanjut. Ya, kenyataan Aisyah. Saya cuplikan juga sedikit ya. Jadi 3 visi gerakannya: Islam berkemajuan, gerakan pencerahan, dan yang ketiga perempuan berkemajuan. Dalam dokumen pokok-pokok pikiran Aisyah abad kedua disebutkan bahwa perempuan berkemajuan merupakan alam pikiran dan kondisi kehidupan perempuan yang maju dalam segala aspek tanpa mengalami hambatan dan diskriminasi secara struktural maupun kultural. Nah, di sini kita sesuaikan dengan surat An-Nahl itu ya, surat ke-16 ayat 97 yang kemudian menjadi spirit untuk berdirinya Aisyah. Ibu-ibu juga sudah pada hafal ini, saya yakin ya. Yang namanya juga majelis tablik harus hafal, harus paham tentang ini semua. Ya, man amila solihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun, ya, itu sebagai syarat digarisbawahi, wa huwa mu'minun itu. Kalau tidak mukmin ya jangan berharap. Jadi yang digarisbawahi pokoknya adalah wa huwa mu'minun wala nuhyanahu dan seterusnya. Baik, lanjut. Visi perempuan berkemajuan berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang menempatkan kehidupan perempuan pada derajat dan perlakuan yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi, karena kemuliaan manusia didasarkan, itu mestinya didasarkan pada kualitas ketakwaan, iman, dan amal soleh. Nah, ini ya, jadi Al-Hujurat ayat 9 itu kita itu kan butuh bekerjasama, kita butuh saling kenal, dan di situ yang paling utama adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi saya di sini tidak mengambil banyak ayat-ayat, tidak nyontohkan, hanya sedikit aja, karena ya yang saya hadapi adalah penjenengan-penjenengan dari Majelis Tablik yang fa insyaallah kalau tentang ayat-ayat itu ya sudah hafal semuanya. Baik, Mbak Lulu, monggo lanjut. Nah, ini spirit Islam berkemajuan. Islam berkemajuan telah menjadi roh Muhammadiyah sejak periode awal ya. Sejak kalau kita mau membaca sejarahnya. Kata-kata yang terbentuk dari maju seperti memajukan telah termaktub dalam Muhammadiyah pada tahun 1912 sejak berdirinya, yang menyatakan bahwa tujuan Muhammadiyah adalah memajukan hal agama kepada para anggotanya. Jadi dari awal berdirinya kan adanya Islam yang melenceng loh.
Jadi itu awal berdirinya Islam itu di sana. Berdirinya Muhammadiyah untuk meluruskan kepada Islam yang sebenar-benarnya, kan seperti itu tujuan. Kemudian kesungguhan Muhammadiyah untuk mengajak kepada kemajuan juga diperlihatkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui pesan yang disampaikan dalam pertemuan pengajaran di hadapan murid-murid perempuan dengan menggunakan bahasa Jawa. Dadiyo kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Ini kita kumpul di forum Zoom ini saya kira juga karena Muhammadiyah, karena Aisyah. Kalau kita nggak sayang, nggak cinta dengan Muhammadiyah, dengan Aisyah, mustahil kita mau enak-enak waktunya tidur ya. Ya saya juga, saya ini lagi di ATC ini, lagi di ATC, ada acara rakor ini, yang sesi kedua. Baik, ini pesannya. Jadi jadilah kiai yang berkemajuan dan jangan lelah bekerja untuk Muhammadiyah. Pak Insya Allah kalau kita tidak lelah, tidak merasa lelah, tidak sambat, kalau nanti habis acara ke keluarga juga nggak sambat, capek semua, ya Pak Insya Allah ini yang dimaksud. Dan Insya Allah nanti selalu diizinkan kalau beracara Aisyah itu oleh keluarga. Itu support yang sangat-sangat penting sekali. Baik, lalu lanjut. Karakter Islam berkemajuan berlandaskan pada tauhid itu satu. Kemudian bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Yang keempat, mengembangkan wasatiyah. Yang kelima, mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Jadi karakter Islam berkemajuan itu diawali, kita harus menanamkan tauhid pada diri kita. Sebelum kita tanamkan tauhid itu pada diri kita masing-masing, kemudian kita amalkan, kita buktikan, maka kemudian baru bisa kita itu berdakwah. Jadi ada kata-kata ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri, apapun itu. Jadi apalagi kita sebagai pimpinan. Saya tuh sering menyampaikan pimpinan itu segala tindak tanduknya selalu diawasi. Artinya apa? Mengawasi. Kenapa ngawasi orang? Tidak. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin dari nilai etika, mulai dari etika ya. Jadi kenapa kan ada tadi etika itu butuh sekali. Ya karena di situ orang itu menilai dari segi itu. Jadi kan di awal ada, kalau toh mungkin berilmu tinggi tapi etika tidak ada, ya artinya ilmunya itu tidak bisa ya namanya apa ya, wibawa. Orang itu kan ada wibawa ya. Kadang-kadang kita memandang orang itu sepilih tapi orang sungkan luar biasa. Tapi orang gimana gitu kalau mau menghadap. Ini karena orang itu punya wibawa. Tapi kalau kita tidak punya wibawa, ya bagaimana? Jadi bagaimana diri kita itu adalah tergantung kita sendiri. Makanya kita harus apalagi kita sebagai pimpinan di Aisyah itu. Kemudian bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, ini sudah pasti. Yang itu tadi tujuan daripada agama atau faham agama dalam Muhammadiyah tadi. Kemudian menghidupkan ijtihad dan tajdid itu selalu, makanya ada pengembangan di dalam Islam Muhammadiyah itu. Sebab apa? Ya, mohon maaf, para senior, para pakar yang ada di atas sana itu tidak diam. Selalu menemukan ini itu.
karena selalu mengkaji hadis-hadis, selalu mengkaji, selalu ada penafsiran, dan itu mengikuti zaman. Bagaimana zaman ketika itu? Itulah kemudian memiliki apa tadi di awal tadi saya sampaikan, Masailul Khamsah tadi itu punya masalah 5 tadi itu. Ada din, ada dunia, ada ibadah, ada kemudian sabilillah, yang terakhir ada kias. Nah, di kias itulah merupakan satu ijtihad. Karena kias itu adalah menghukumi sesuatu yang dicari di Quran tidak ada, di sunnah juga tidak ketemu, maka dipakailah kias itu. Maka kemudian memiliki masalah 5 tadi. Jadi kias ini di ijtihad itu. Kemudian mengembangkan wasatiyah. Kita sudah tahu bahwa paham kita adalah umat wasaton, sebagai ini umat yang mengembangkan wasatiyah itu. Jadi intinya Al-Baqarah ayat 143 itu kan umat wasaton. Kita itu tidak cenderung terlalu minggir ke kanan, yang nantinya kemudian menjadi orang yang apa itu istilahnya lawan katanya liberal itu. Kalau ke kiri itu liberal. Jadi kalau tidak terlalu ke kanan dan juga tidak terlalu ke kiri, yang nantinya sama-sama tidak. Itulah kemudian mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Yaitu adalah karakter Islam berkemajuan yang pasti. Tadi tujuan kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini adalah rahmat dari seluruh alam itu tujuan kita, dan itu adalah sudah tampak insya Allah dari Muhammadiyah yang luar biasa sampai di seluruh pelosok-pelosok dunia sudah ada namanya Muhammadiyah. Itu terwujud daripada tujuan ideologi yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu rahmatan lil alamin. Ini diwujudkan. Lanjut. Habis toh, Mbak. Risalah perempuan itu ya yang terakhir itu risalah perempuan berkemajuan. Ya ini ada 7 karakter perempuan berkemajuan. Ini yang hangat sing baru setelah muktamar ke-48 kemarin. Iman dan takwa 1 ya. Kemudian taat beribadah. Nah, disebut lagi akhlakul karimah, ini penting banget itu. Jadi sekali lagi akhlak ya. Kemudian yang keempat, berpikir tajdid. Yang kelima, bersikap satiyah. Kemudian yang keenam, amaliyah solihah dan sikap inklusif. Ya, iman dan takwa itu sudah pasti. Monggo, kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa itu dimanapun. Jangan pernah ditaruh di dalam laci yang namanya iman takwa itu. Taat beribadah semaksimal mungkin kita bisa. Kalau biasa-biasa saja sholat itu 5 waktu, ya pas-pasan 17 itu monggo ketika kita sehat, ketika kita sempat, ketika ada waktu ya taat beribadah itu di situ, menambahi sunnah-sunnahnya. Rawatibnya, kemudian yang sunnah-sunnah yang lain ada duha, ada sholat malam, ya. Akhlak karimah ini yang monggo, karena kita itu kalau tidak berakhlak itu ya bagaimana ya? Yang namanya pimpinan tidak berakhlak luar biasa, yang kemudian kita tidak bisa yang namanya orang menilai itu akhirnya kita itu mohon maaf bahasanya ya memang kita itu diciptakan oleh Allah itu kan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ahsanu taqwim. Tapi kemudian kalau kita melenceng dari kodrat manusia dengan ajaran-ajaran supaya berakhlakul karimah, karena Rasulullah itu diutus juga untuk liutamima makarimal akhlak tadi itu ya. Jadi itu tujuannya, maka kalau kita tidak bisa berakhlak karimah, maka ya penilaiannya itu akhirnya di bawah standar kan begitu.
nggak bisa kemudian ke atas itu angel. Jadi ini anak-anak saiki angel wis gitu. Kemudian berpikir tajid, bersikap wasatiyah tadi itu sudah. Amalia solihah. Jadi amalia solihah itu ya amalan-amalan soleh sudah pasti. Kenapa kok amalia solihah? Ini ada kalau kita itu kadang-kadang amal itu untuk diri kita sendiri. Artinya kita sholat sempat berapa rakaat sehari semalam. Tapi bagaimana dengan lingkungan kita? Kita mempertinggi amalan individu, tapi bagaimana amal sosial kita? Nah ini yang perlu kita pikirkan juga. Kemudian sikap ini kita harus terbuka dengan siapa saja. Sikap inklusif itu. Monggo lanjut Bu Lulu. Nah, ini yang terakhir ya, ada 7 tadi karakter, kemudian komitmen perempuan berkemajuan. Ada kemajuan, ada 2 ya, perlu diingat. Ada Islam berkemajuan yang punyanya Muhammadiyah tadi, kemudian ada perempuan berkemajuan. Bagaimana komitmennya? 10 itu adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau sekarang kita menyebut bahwa sekarang ini generasi milenial, generasi Y atau Z itu, tapi kita itu termasuk generasi apa yang lahir tahun sekian sampai sekian kan begitu. Nah ini bagaimana kita semampu kita, sekuat kita masih harus ini penguasaan ya sebatas bagaimana lah, tapi tetap kita tuh berusaha. Mungkin kita tidak bisa mengikuti bagaimana teknologi seperti anak-anak muda, tapi kita sedikitnya itu juga paling pasti masih bisa. Kalau nggak bisa tanya. Jadi beritahu itu seperti itu. Kemudian pelestarian lingkungan ini mungkin yang punya tugas nantinya itu masing-masing majelis kebagian ini, dalam hal ini pelestarian lingkungan. Kalau penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, penguatan keluarga sakinah, ini kita itu menjadi Korea Thayyibah, menjadi Baldatun Thayyibatun Warahbun Ghafur sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Maka dari yang paling kecil, kelompok terkecil itu adalah keluarga. Bagaimana penguatan keluarga di dalam lingkungan kita? Jangan hanya keluarganya sendiri, tapi keluarga dalam ini adalah keluarga yang ya secara kita bermuhammadiyah ini juga keluarga kan gitu, tapi secara paling kecil ya memang keluarga secara keluarga kita sendiri itu yang ada di situ, ada ayah, ada ibu, ada anak ini. Kemudian pemberdayaan masyarakat ya, ini nanti pekerjaannya MKS. Filantropi berkemajuan. Nah ini kadang-kadang kita itu hanya siarnya bersosial itu suka pada hal-hal yang seneng gebyar sebentar. Contohnya bikin Jumat berkah, kemudian di ujung-ujung jalan memberi bingkisan begitu, tanpa melihat yang lebih jauh. Yang lebih jauh itu apa? Artinya ada keluarga yang tidak mampu membayar SPP, ada keluarga sendiri yang nggak bisa makan. Karena kalau ke keluarga sendiri itu nggak kelihatan. Yang terlihat adalah yang tadi, siar di masjid rame-rame, apalagi kemudian difoto jadi bukti. Sebagai bukti, kemudian di ujung-ujung jalan juga seperti itu, cari laporan, kan seperti itu. Tapi bagaimana dengan filantropi yang lain? Kadang-kadang keluarga ditinggal, ponakane gak iso bayar SPP, gak tahu. Karena apa? Itu tidak diekspos. Ini kadang-kadang lupa. Mudah-mudahan kita sebagai orang Aisyah Muhammadiyah tidak seperti itu. Kemudian yang keenam, aktor perdamaian. Nah, kita itu aktor perdamaian. Jangan seperti istrinya Abu Lahab ya. Jadi kita adalah aktor perdamaian. Kalau ada orang yang berselisih bagaimana? Harus kita yang bisa mendamaikan.
Jangan kemudian si A tadi kok cocok dengan si B, kemudian si C tambah ngompor-ngompori. Ini bukan perempuan berkemajuan namanya. Jadi aktor perdamaian. Kalau bisa menjadi aktor perdamaian maka luar biasa gitu. Ya, aktor perdamaian sangat penting. Jadi kalau ada sedang berselisih maka kita harus bisa. Jangan kemudian ya makanya itu agama itu tidak boleh wadul-wadul, gak boleh apa namimah itu ya, namimah itu tidak boleh. Sudah tahu ngerasani gak boleh, itu ya ngerasani terus ya Allah, maka banyak istighfar. Banyak istighfar di situ. Kemudian partisipasi publik. Nah, partisipasi publik kita harus peduli dengan lingkungan kita. Kemandirian ekonomi, maka ekonomi itu sekarang luar biasa kita punya majelis ekonomi. Bagaimana kemudian perempuan yang punya punya kreatif luar biasa dari segi yang kemudian bisa menghasilkan fulus, kenapa tidak? Bahasa yang sekarang menghasilkan cuan, gitu apa itu. Kemudian yang ke-9 adalah kebangsaan. Kita tidak boleh acuh, tidak boleh nggak mau tahu, tapi kita butuh itu. Politik kita butuh. Kita mengatur rumah tangga butuh ilmu politik. Bagaimana kalau tidak bisa? Atau tidak memiliki. Kemudian yang ke-10 adalah kemanusiaan yang universal. Ini sudah barang tentu kita memiliki hal itu semuanya. Itulah komitmen perempuan berkemajuan yang kemudian masuk di dalam satu rangkaian bagaimana kita mempertajam atau meneguhkan ideologi kita. Nah, ini strategi. Ini juga hanya saya ambil beberapa strategi penguatan ideologi. Bagaimana supaya ideologi kita itu bisa tetap tidak gampang ada godaan-godaan adalah optimalisasi pengajian rutin dengan materi ideologi Muhammadiyah di semua tingkat pimpinan. Jadi kita ketika jangan kemudian bolak-balik kok ngaji ideologi, padahal kita belum bisa mengamalkan itu. Jadi optimalisasi pengajian rutin dengan materi ideologi Muhammadiyah di semua tingkat pimpinan. Kemudian manajemen materi ideologi, penajaman materi ideologi sebagai kultum atau kajian di setiap pertemuan. Ya memang ya bukan Muhammadiyah Aisyah namanya kalau tidak ada kultum ya, tidak ada kajian walaupun 10 menit itu setiap ada pertemuan. Kemudian pengenalan ideologi gerakan Muhammadiyah dalam proses pembelajaran. Artinya di sekolah-sekolah, baik itu SD, mungkin sekarang juga di tingkat PAUD, TK, masih juga bisa ya. Kemudian selektif dalam memilih mubalik sebagai narasumber dalam pengajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh mubalik, oleh narasumber, itu kadang-kadang kemudian menjadi catatan. Oh, katanya Pak itu kemarin begini-begini. Oh, katanya Ibu ini kemarin begini-begini. Kenapa kok kita begini? Nah, itu akhirnya kena pengaruh ideologi kita. Makanya harus selektif. Kalau mau ngundang si A, si Fulan, itu siapa? Itu kiblatnya kemana? Itu arahnya kemana? Apakah seperti itu? Ya harus kalau kita sebagai orang Muhammadiyah. Supaya apa? Supaya untuk menguatkan ideologi itu tadi. Karena mempengaruhi nanti cara berpikir kita bagaimana kalau ideologinya kecampuran itu. Karena yang sampaikan tadi itu yang disebut ideologi adalah konsep, cara berpikir, cita-cita, dan strategi tadi perjuangan itu. Kalau terkontaminasi dengan ideologi yang lain, maka kemudian juga akan luntur. Disitu kita harus berhati-hati. Baik, habis ya Bu, Mbak Lulu. Ya, saya kira itu mudah-mudahan ada
ada manfaatnya. Kalau nanti memang kurang di dalam saya menyampaikan, itu kan bisa, itu hanya saya ambil garis besarnya saja, dan itu bisa dipelajari dari buku ini. Ya, bisa dilihat nggak ini ya, panduan materi dasar Baitul Arqam ini mencakup, dan lagi ditambah manhaj Muhammadiyah ya, dan macam-macam, ada PHIWM, ada ini sebagai sumber yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pasti barangkali masih kurang, kok cuman gitu, ya sudah pasti harus diperdalam sendiri. Mohon maaf kalau ada salah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Banyak sekali yang telah disampaikan terkait dengan ideologi. Untuk sumber resmi ideologi Aisyah itu ada Adabul Mar'ah fil Islam, Keluarga Sakinah, Fikih Perempuan, Pokok Pikiran Aisyah abad kedua, Risalah Perempuan Berkemajuan. Kemudian visi perempuan berkemajuan berdasarkan nilai-nilai Islam, menempatkan kehidupan perempuan pada derajat dan perlakuan yang sama mulia dengan laki-laki tanpa diskriminasi, karena kemuliaan manusia didasarkan pada kualitas ketakwaan iman dan amal soleh, berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 13. Dari materi hari ini, monggo ibu-ibu jika ada yang bertanya, saya buka 2 termin. Termin pertama untuk 3 orang penanya. Monggo silakan yang mau bertanya, silakan raise hand. Yeah. Saya Bu ya, untuk di raise hand dulu Bu. Bagaimana? Raise hand. Tekan, nggih. Raise hand dulu. Yang pertama Bu sinten? Bu Sukana Malang? Nggih. Nggih, yang kedua Bu sinten? Rofiko. Bu Rofiko Tuban. Satu lagi Ibu. Bu, oh ya, yang ketiga yaitu Bu Imro'atul dari Trenggalek. Monggo kesempatan pertama kami berikan pada Ibu Sukana dari Malang. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu pemateri luar biasa, dan bagi kami itu adalah banyak hal-hal yang baru, sehingga benar-benar untuk melengkapi bahan-bahan untuk penguatan peneguhan ideologi ini. Tadi yang pertama, tadi disampaikan bahwa kita ketika di masyarakat itu kibarkan saja bendera atau transparan kepada, seperti saya kepada Pak RT, Bu RT itu transparan, saya kegiatannya ICU, sehingga tujuan saya memang biar tidak diundang oleh tahlil dan sholawat begitu Bu. Sehingga alhamdulillah, tapi juga diterima dengan indahnya masyarakat kami, lingkungan kami benar-benar menerima kami, karena kita bisa mengimbangi bukan budaya ya, kita menandingi budaya begitu ya. Kalau mereka selamatan tapi kita banyak sedekah dan melibatkan Pak RT, yang pertama begitu. Kedua begini Bu, saya juga ketika membuka dakwah begitu ya, membuka pengajian yang juga di rumah saya sendiri ini, saya tidak mengatasnamakan Aisyah, karena saya pikir biar melebar, meluas, artinya sehingga saya juga merekrut lintas RT, lintas RW, bahkan itu muslimat, pentolannya muslimat pun saya ajak, karena ini adalah ngaji ya, belajar ngaji bersama dengan penafsiran dan pemahaman semuanya itu. Kemudian yang saya tanyakan tadi, ketika
saya juga pernah mengikuti paralegal begitu ya, konselor tadi. Nah, ketika saya sudah banyak ibu-ibu kanan kiri bahkan agak jauh itu ngaji di rumah, maka tentu seringkali ada ingin yang konsultasi, Bu. Tapi bukan berarti saya ini apa yang saya lakukan itu bukan mengatasnamakan PDA, tetapi apa ya, spontanitas begitu Bu. Jadi kadang ada konsultasi tentang waris, alhamdulillah juga akhirnya damai. Kemudian kemarin juga tentang rumah yang menjadi sengketa, itu juga warisan dan sebagainya, damai lagi lah. Itu masuk ke apa Bu? Kan tadi tidak mendaftarkan, tetapi saya juga memang pernah mengikuti yang paralegal di Bumi Perkemahan belum lama dulu Bu. Itu yang saya maksud. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Sukana. Selanjutnya untuk Ibu nomor 2 tadi, Bu yang dari Tuban, monggo. Ya, Bu terima Rafiko. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah disampaikan Bu Farida. Saya tadi mengikuti mulai awal bagaimana ideologi Muhammadiyah dan Aisyah yang sudah tertuang begitu rapi dan sudah ada sumber-sumbernya dan lain sebagainya. Akan tetapi ini di lapangan Bu, yang kita mulai dari ranting cabang penguatan ideologi yang kurang disampaikan. Saya sendiri juga di majelis tablik ya ikut Korp Mubalighot. Kurangnya ideologi yang disampaikan mulai dari bawah, itu kurangnya pembinaan dan apa kurang pemahamannya, karena banyak yang sering disampaikan oleh para narasumber itu seringnya pengajian umum tapi belum mengarah kepada ideologi. Masih banyak dengan tema-tema umum, masalah pendidikan, masalah ibadah, masalah tauhid. Nah, seperti itu. Apakah kita langkah-langkah kita, apalagi ini yang baru saja pelantikan atau pengukuhan dari cabang maupun PDA yang belum mengakar sampai arus bawah, itu masalah ideologi Aisyah maupun Muhammadiyah. Itu perlu kami sampaikan kepada Ibu PDA, PWA agar kesemangatan dari teman-teman kami yang ada di rumput bawah itu bisa semangat seperti yang diberikan contoh oleh Ibu PWA. Itu satu. Bagaimana pandangan juga yang kedua, pandangan banyaknya kader-kader itu, kader terutama yang di Aisyah, karena lemahnya pengkaderan sehingga dia itu banyak yang beralih ke tetangga kita. Maksudnya karena dia itu ada juga yang orang itu pengen kajian yang lebih mendetail atau kajian yang lebih ilmu yang lebih mumpuni lagi, karena di Muhammadiyah itu sendiri untuk pengkaderannya masih kurang maksimal. Tetap sudah diadakan tapi kurang maksimal itu. Terus saya mohon nanti ini untuk materi ini diberikan filenya Bu. Terima kasih. Itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya ketiga Ibu Imro'atul dari Trenggalek, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kasus kami itu sama dengan yang nomor 1 tadi. Cuma kalau nomor 1 tadi kan masyarakat menerima Bu ya. Tapi kalau di sini itu ada sebagian masyarakat kita itu yang tidak bisa menerima kalau jika diundang itu tidak datang. Bahkan kalau ada acara apa-apa tidak dibantu seperti itu. Karena ini hidupnya di lingkungan yang beliaunya itu Muhammadiyah sendiri, ngoten Bu ya. Terus konsultasi ke kami, akhirnya ya untuk sementara untuk ikut kegiatan di situ, seumpamanya mungkin ada acara tahlilan, yasinan, dan itu masih
di sekitar rumah ya ikut, cuma ya diem saja, ndak usah kalau ada syai'ulilahulumul fatihah ya pokoknya diem gitu, ndak usah ikut-ikutan gitu, untuk sementara agar bisa meredam Bapak itu bisa diterima di lingkungan itu, ngoten Bu. Dan apakah langkah kita menyarankan seperti itu baik atau melanggar, ngoten. Dan kalau yang di daerah kami alhamdulillah baik-baik saja, dan untuk kajian kami juga tidak fokus untuk Muhammadiyah atau ibu-ibu aja, tetapi kami campuran juga dari teman-teman yang Fatayat ada, yang dari teman-teman apa itu ya, yang PKS, kajian orang-orang PKS juga ikut. Cuma alhamdulillah yang mendominasi di kajian itu 95% adalah Aisyah, dan mereka juga tidak ya tetap menerima gitu, walaupun itu kajian Aisyah tetapi tetap ikut karena kajiannya sifatnya ini kajian terjemah dan tafsir Al-Qur'an. Sementara itu Bu, apakah langkah-langkah kami yang menyarankan kepada Bapak yang tadi terjepit di daerahnya itu baik, ngoten, disarankan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Farida dijawab dulu untuk 3 penanya ini. Pertama dari Bu Ana terkait dengan lingkungan, tapi alhamdulillah lingkungan yang mendukung. Terus kemudian biro konsultasi yang campur-campur itu di mana, di posisinya seperti apa, itu pertama. Yang kedua, penguatan ideologi itu masih kurang di akar rumput, sehingga istilahnya banyak kader-kader kita yang akhirnya memilih ke sebelah, kan gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan terutama di Aisyah. Nah, orang itu orang Aisyah tapi lebih tertarik ke kajian lingkungan di sebelah kita. Monggo Bu Farida dijawab untuk 3 penanya terlebih dahulu. Malang tadi berarti berhasil ya dakwahnya kalau saya menilai ceritanya. Jadi bisa bisa apa artinya, bisa mewadahi gitu kan dari semua unsur di masyarakat itu. Itu tak kalau saya menerima. Coba dulu. Ya memang kita itu di mana kita berada itu ya memposisikan diri sebagai pimpinan kan kita itu. Nah, itulah yang sekarang lagi dibahas, yang lagi ngetren kita bahas, kita berikan di pertemuan-pertemuan yang namanya pemimpin yang profetik itu. Ya, pemimpin yang profetik ini kan lagi baru ya. Lagi baru dibahas. Artinya landasan dari pemimpin profetik itu adalah kepemimpinan Rasulullah SAW yang disebut dengan staf itu ya. Staf itu adalah sidik, tabligh, amanat, fatonah. Ya, gitu ya. Ini kepemimpinan Rasulullah yang sekarang kemudian oleh PP dimunculkan kemarin ketika muktamar, itu adalah kepemimpinan profetik. Nah, kita memang kalau sebagai pimpinan itu harus bersifat sebagaimana pemimpin yang dicontohkan oleh Rasulullah itu. Itu memakai dasar surat Ali Imran 159 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi ini adalah contoh dari kepimpinan Rasulullah. Artinya apa?
Allah itu menunjukkan ya satu kriteria seorang pemimpin itu. Fabima rahmati minallahi, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi dari ayat ini kepemimpinan itu bisa apa? Disebutkan bersikap lemah lembut, lintalahum itu rendah hati, ya, tidak sombong, ramah, tidak suka marah. Ada gangguan teknik. Iya, mohon maaf ini ya, rame sliver. Ada yang tanya juga ini, mohon maaf. Aduh terjeda. Jadi pemaaf, ya, pemaaf, kemudian memaafkan. Ini adalah sifat Rasulullah. Kalau kita bisa seperti itu, maka inilah kemudian yang ditarik kepada Islam wasatiyah itu. Gak gampang marah, gak gampang marah. Ya, kalau ada persoalan dipecahkan bersama, ada persoalan dimusyawarahkan bersama. Dijahati orang, ya sudah, ditoto. Bagaimana orang itu kok jahat dengan saya? Tidak kemudian dibalas dengan jahat. Saya seringkali menyampaikan di pengajian-pengajian itu, kalau ada orang jahat, katakan kalau ada orang jiwit kita, itu jangan balas jiwit. Kalau ada orang yang nggak suka, namanya teman-teman nggak suka bersilaturahimi, ada keluarga yang nggak pernah bersilaturahim, jangan dibales, wong nggak tahu nang omaku lapo aku nang omai. Kalau seperti itu, maka kita sama dengan mereka. Jadi kalau ada keluarga yang mungkin nggak silaturahim, ya kita harus yang bersilaturahim ke sana. Ya karena memang orang silaturahim itu kadang-kadang mohon maaf ya butuh dana, butuh biaya, butuh bensin, butuh cangkingan genodok pintu kan begitu. Tapi kalau tidak mampu bagaimana? Nah di situ. Nah, beda kalau ngegem ya, beda lagi kalau ngegem. Ibu tahu ngegem ini. Jadi itulah yang barangkali saya kira ibu itu sudah ya saya nilai luar biasa. Ibu Ana, Ibu Sungkana ya. Yang dari Malang tadi. Jadi kalau bisa merekrut semuanya, berhasil semuanya, maka di situ dakwah kita. Karena memang dakwah kita itu adalah dakwah kepada orang yang istilahnya ada orang itu yang sudah benar Islamnya, atau mungkin kita sebut dengan, kalau di majelis tabligh itu kan ada mu'alaf A, mu'alaf B. Mu'alaf itu A itu yang sudah Islam sejak lahir tapi Islamnya gak benar, dan juga orang yang belum Islam itu. Kalau di dalam bahasanya di buku pengkaderan ini, Baitul Arqam itu ada yang kepada yang telah Islam itu merupakan dakwah yang sifatnya pembaharuan karena memang banyak perubahan-perubahan, ada perkembangan di dalam mengkaji Islam itu. Kemudian kepada yang belum Islam itu sifatnya adalah seruan untuk memeluk agama Islam itu tadi. Nah pokoknya Pak insya Allah kita itu ya, kalau mau berdakwah di lingkungan yang majemuk, ada yang seperti ini, seperti itu, yang penting insya Allah kita itu mudah-mudahan berhasil. Jangan pernah menyinggung tentang khilafiyah. Jangan pernah menyinggung tentang khilafiyah. Karena apa? Kalau menyinggung khilafiyah nggak akan ketemu ujungnya. Nggak akan ketemu ujungnya. Sampai kapanpun nggak akan ketemu. Jangan pernah menyinggung masalah khilafiyah. Maka mudah-mudahan kita itu berhasil di situ. Ya, kalau menyinggung khilafiyah, ya sudah buyar. Nggak akan mau lagi ngikuti kajian kita. Nggak akan mengundang kita lagi. Itu sudah pasti itu. Cerita sedikit karena menyinggung khilafiyah. Ibu-ibu saya tidak tahu apakah paham semuanya tentang tiba. Tiba itu apa?
Ibu perlu beli bukunya. Isinya di bak itu apa? Dipelajari. Ada yang terjemah, ada itu di bak itu. Jadi itu kan menceritakan bagaimana Rasulullah, keadaan Rasulullah sebelum Rasulullah lahir. Kemudian sebelum lahir ditinggal ayahnya, lahir berapa bulan ibunya keadaan, kemudian dirawat oleh siapa, oleh kakeknya, kemudian kakeknya meninggal, itu isinya di itu. Kemudian sholawat, dibaca sholawat, ya dibacakan sholawat. Ketika itu kita berikan kepada mereka, mereka itu tidak tahu. Saya itu mengalami itu, saya dulu masih imut-imut. Artinya begini, saya waktu menyampaikan itu belum umur 30 tahun. Tapi kok diberi nggak tahu ya, kok terus gitu. Saya itu ada mendengar gitu kudu aja gitu loh. Darah mudanya mungkin saya muda atau darah itu belum 30 kan saya darah muda. Kok mentolo aja gitu loh. Jadi saya tanya awalnya itu, ini cerita sedikit. Saya tanya, Bu, Ibu itu di Baan itu merasa itu ibadah atau apa ya? Ya ibadah, Bu. Jadinya ibadah. Oke. Nah, padahal itu adalah syair-syair indah yang dikarang sebagai seorang pemenang Al-Barzanji itu. Coba Ibu beli itu. Itu kan Al-Barzanji. Nah, kenapa kemudian di daerah-daerah di desa-desa itu munine kan berjanjian? Yuk, sesok berjanjian loh yuk. Nah, ibu-ibu barangkali ya, paling seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita kalau nggak tahu ilmunya masih kurang, kalau itu kemudian kita singgung, maka jadilah kita itu mengalami kegagalan di situ, ya kegagalan. Maka surat yang saya bacakan tadi, fabima rahmatim minallahi lintalahum, itu kita tuh harus dalam berdakwah itu harus bersikap lemah lembut, bisa menguasai audien. Bagaimana kemana arahnya. Makanya kalau mau diundang itu ditanya dulu audiennya siapa, kemudian ini siapa. Kalau intern Muhammadiyah Aisyah sendiri saya enggak masalah gitu, tapi kalau di luar ini maka saya luar biasa sekali kalau tadi yang Ibu Sungkana dari Malang itu bisa direkrut semuanya dari berbagai macam, dan alhamdulillah itu adalah suatu keberhasilan. Kalau sudah begitu tadi kan tanpa menyebut embel-embel Aisyah atau Muhammadiyah, baik gak mengibarkan panji lah, gak mengibarkan panji Muhammadiyah kan gitu, panji Aisyah. Tapi mohon maaf sebentar. Tapi gini Bu, meskipun saya tidak menyebutkan itu namanya lambang, nomor rumah saya itu lambangnya tapak suci mencorong begitu, sehingga ya mungkin ya kadang-kadang kita itu karena kita berdakwah itu ada khas tersendiri loh Bu, ada khasnya. Baru bilang assalamualaikum, baru membaca mukodimah, itu seorang yang peka itu, oh iki Muhammadiyah iki, oh iki itu sudah bisa. Itu kalau peka kita bisa melihat di situ. Jadi sudah bisa kita itu. Lah, ya luar biasa sekali, berarti penjenengan dakwahnya bisa merekrut semuanya, bisa diterima ya karena mungkin memakai strategi yang ada itu tadi. Mudah-mudahan senantiasa berhasil dan semakin ya berarti kan memang sudah dikenal kan begitu. Kami berdua Bu, jadi ketika kajian maka suami saya yang sekarang ini juga raker tapak suci, pendekar tapak suci. Jadi di sini itu memang untuk rapat-rapat tapak suci itu. Kemudian kalau ngajinya itu waktunya tinggal 15 menit lagi nggih. Oh gitu. Ya, kalau gitu mungkin itu ya saya menjawab yang lain dulu ya. Nanti bisa Bu, bisa apa? Bisa monggo. Nanti bisa dilanjut pribadi. Oke, baik. Kemudian yang Bu Rafikoh ya, di daerah kurang pembinaan ideologi.
tadi di slide akhir saya itu ada bagaimana strategi ya. Saya kira itu bagaimana strategi penguatan ideologi. Ya, optimalisasi pengajian rutin. Jadi kalau ada pengajian-pengajian, tanamkan itu materi-materi ideologi. Dan siapa yang harus menyampaikan? Ya bapak-bapak Muhammadiyah di situ. Ya kalau di daerah ya bapak-bapak PDM, atau kalau kurang mantap ya mengundang yang pimpinan di atasnya. Kalau cabang mungkin ya mengundang PDA, PDM. Begitu pula ranting. Jadi untuk ini optimalisasi pengajian rutin. Ini pengajian rutin diisi dengan materi-materi ideologi. Tidak materi-materi, kalau tadi kok seringkali materi-materi awam begitu ya, kurang pembinaan ideologinya. Yang namanya yaitu materi-materi itu sedikit demi sedikit disampaikan, Ibu. Materi tentang ideologi itu. Jadi pembinaannya secara real itu tidak kemudian kelihatan begini tidak bisa seperti itu. Tapi materi-materi harus diberikan sedikit demi sedikit. Nah, ini nanti akan kelihatan, oh iki wis ideologi ini wis bener ada iki, kan gitu nanti bisa kelihatan. Jadi penajaman materi ideologi itu juga nanti disampaikan. Ini saya kira tadi di slide akhir saya ada seperti itu. Kemudian kader yang kurang maksimal. Ini kalau di dalam materi Baitul Arqam, Ibu sudah mengadakan Baitul Arqam atau belum, itu nanti di situ barangkali akan dikupas tuntas bagaimana pengkaderan itu supaya bisa maksimal. Ada pengkaderan, ada fungsional, ada pengkaderan Bu Lulu yang mantan kader ini. Pak, pengkaderan formal dan pengkaderan fungsional. Fungsional ya, dua aja sekarang ya. Ya, okay. Jadi itu barangkali bagaimana caranya kita, ya memang kita harus sabar tadi itu sebagai pimpinan. Tadi ayat yang saya bacakan tadi itu sebagai landasannya. Harus lemah lembut, harus penyabar. Masih di sengen-sengeni ya wis kudu. Ya pokoknya harus berlapang dada. Ini insya Allah nanti akan. Kemudian yang Bu Imraatul ya. Bu Imraatul. Tentang apa tadi Mbak? Tahlilan? Istilahnya mengikuti tahlilan karena memang kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Karena memang mungkin seperti saya Bu, yang hanya sendirian di dalam satu kampung. Oh, jadi mau nggak mau harus ikut walaupun di situ diam gitu tadi ya? Okay. Iya. Kalau memang kita belum bisa mengambil sikap secara ya bagaimana ya, tapi kita kan sudah tahu ya, kita sudah tahu itu tahlilan. Barangkali tepatnya memang serba bingung, serba susah. Kalau mungkin memposisikan diri, namanya orang ada gawe-gawe tetangganya, mungkin nggak usah terlibat di tahlilannya, mungkin apa istilahnya itu? Rewang ya, rewang di belakang. Lah rewang kok ya rewang kanggo tahlil kan gitu ya. Akhirnya serba salah. Serba salah ya. Tapi ya inilah kadang-kadang kita itu mengambil jalan tengah. Ya, kalau saya tadi sih seperti itu, ojo ngundang aku tersiksa. Itu saya bisa ngomong seperti itu karena benar-benar tersiksa saya di situ kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Memang ya akhirnya itu nggak diundang. Mbak. Sudah. Maka saya kira ya memang bagaimanapun kita itu tidak bisa mulus dakwah kita ya, juga kita harus menyesuaikan bagaimana kondisi lingkungan kita itu yang dinamakan dengan kebijakan-kebijakan atau yang disebut dengan bagaimana apa Mbak istilah itu? Local wisdom ya bahasa ya. Yeah. Kebijakan atau di situ kan tidak mulus-mulus saja. Kalau memang ada seperti itu, kadang ya bagaimana baiknya kita itu bermasyarakat, ya memang kita harus bersosialisasi. Maka ada yang seperti ini.
wis pokoknya teko talah niate kan gak ngono. Ini kadang-kadang yang seperti itu ada. Wis pokoknya teko wae, pokoknya yang penting niate kan gak melok-melok itu gitu. Itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Maka kemudian diserahkan pada pilihan masing-masing ya. Diserahkan pada pilihan masing-masing saya kira. Bagaimana memposisikan dirinya. Yang penting supaya kita bisa akur dengan keluarga, dengan masyarakat itu tadi pesan saya, jangan pernah menyinggung khilafiyah. Kalau sudah menyinggung tentang khilafiyah, jadi dengan siapapun, insya Allah kita itu nanti bisa merangkul siapapun itu. Dari Nasi'ah, dari Fatayat, NU, tapi kalau kita nggak pernah menyinggung ini dan itu yang kemudian maka insya Allah baik-baik saja. Ya, saya juga dengan muslimat, dengan kami yang berada di PW itu seringkali juga yang di PKUW dan sebagainya itu kan juga seperti itu ya, nggak ada antara, pokoknya tidak saling menyinggung, tidak membahas tentang menyinggung tentang khilafiyah. Maka ya memang susah, kita nggak segampang membalik telapak tangan kita ketika kita membahas tentang satu hal itu, karena itu memang juga merupakan satu doktrin bagi mereka. Dan kalau kita tidak melakukan itu, ya kita juga dicemooh ya, dicemoohkan bahwa ya kadang-kadang bahasanya juga kasar. Saya sering diberitahu orang-orang itu yang katanya kalimatnya itu begini, wis aja ana melok Muhammadiyah kon ku nek mati ra diselameti, nek mati digelundungno dan sebagainya, bahasa itu lho ya kapan Muhammadiyah melundungno wong mati. Jadi bahasa-bahasa yang kurang nggak enak itu nantinya akan muncul gitu loh. Makanya sudah nggak usah, ya sudahlah, itu jalannya sendiri. Lakum dinukum waliyatin. Artinya lakum dinukum itu bukan berarti agamamu, tapi aturan. Itu aturanmu ya sudah. Jadi aturan lakum dinukum bagimu, aturanmu dewe ya wis bagi aku saya kira itu kalau lebih masih tentunya masih saya mohon maaf sedikit sekali yang bisa saya sampaikan, nanti bisa bisa dikuatkan lagi oleh pemateri yang lain atau ibu-ibu sendiri yang nanti mencari dari literasi yang lain yang tentunya saya sampaikan tadi, bukunya tipis-tipis semestinya. PHIWM itu perlu dikaji, Toharatul Qulub perlu dikaji, tafsir 12 langkah perlu dikaji. Pokoknya ya itu ada Bulmar'a itu mudah-mudahan ibu-ibu pegang sebagai konsep daripada ideologi yang kita bersumber ke sana itu. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya, dan memang ya mohon maaf keterbatasan saya hanya bisa menyampaikan sedikit saya pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Begitu. Nggih, sampun nggih Bu Farida. Terima kasih Bu Farida. Sebenarnya pengen sih dibuka termin kedua, tapi waktunya tinggal 9 menit lagi. Mungkin Bu Farida tinggal 9 menit Bu Farida. Nggih. Nggih. Ditutup nggih. Ada apa dari ketua? Ada pengumuman atau nggih, apa? Monggo. Mungkin sebelum ditutup, mungkin Bu Farida sebagai pemateri di sini ada closing statement mungkin Bu Farida sebelum kita mengakhiri nggih. Baik, nggih. Baik Mbak Bu. Jadi kita itu ya bagaimanapun kita ini kan berorganisasi. Berorganisasi itu harus patuh taat ya kepada yang namanya kita punya ideologi tadi. Jadi supaya supaya cara berpikir kita itu bisa sama. Kalau sudah sama itu kan enak, jadi mudah. Kalau ada sesuatu, tadi awal sekali saya sampaikan, ideologi adalah sistem paham ya yang mengandung konsep, cara berpikir, cita-cita dan strategi perjuangan mengenai kehidupan itu dimiliki oleh semua masyarakat, oleh semua anggota Muhammadiyah, maka insya Allah
organisasi ini akan jalan baik-baik saja. Jadi kita harus taati itu dengan apa ya, menanamkan ideologi itu pada diri kita masing-masing, bahwa Muhammadiyah punya paham agama sendiri, Muhammadiyah punya ideologi sendiri, dan kita sebagai warga yang cinta kepada Muhammadiyah maka harus mentaati itu. Sebab atau kalau kita tidak mentaati nanti ada sanksinya. Barangkali itu Mbak Lulu, matur nuwun, mohon maaf. Oke, terima kasih Bu Farida atas materi yang telah disampaikan. Demikian Ibu-ibu materi terkait ideologi pimpinan Aisyah, bahwa ketika kita sudah berazam di Muhammadiyah maka kita juga harus paham tentang ideologinya juga. Tidak hanya sekedar kita ikut-ikutan, tetapi kita juga paham betul dengan ideologi yang ada di Muhammadiyah. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kembalikan kepada MC. Baik Ibu-ibu, itu tadi gerakan perempuan ngaji kita yang alhamdulillah pada bulan ini kita sudah melaksanakan ketiga kalinya. Kita akan bertemu lagi pada bulan Desember nanti, dan 2 minggu lagi kita juga akan bertemu pada Rakerul nanti. Kita tutup ya. Semoga foto bersama dulu Bu Umi. Foto dulu Bu Umi. Monggo videonya dibuka semua. Bu Yayu akan monggo. Masih ada yang belum dibuka? Jadi sambil kita tutup ya. Dari saya selaku pembawa acara pada siang hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk peneguhan ideologi kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri alladzina amanu wa amilus sholihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jadi saya mohon dimaafkan ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup saja ya.